Sore-sore di rumah, sering nggak sih ada suara yang mirip-mirip begini? Ayo belajar dulu, nak. Terus dijawab, nanti dulu. Capek, bosen, males. Dan akhirnya, suara kita mulai meninggi, wajah anak jadi cemberut, dan tanpa sadar hubungan kita dengan anak mulai retak sedikit demi sedikit. Tapi tenang, ada cara lain kok. Cara yang lebih lembut, lebih manusiawi, dan yang paling penting, jauh lebih efektif. Kita sering banget menganggap anak yang malas belajar itu sebagai tanda kurang disiplin. Padahal, kata malas itu sebenarnya cuma permukaannya aja. Kalau kita coba gali lebih dalam, ada banyak sekali kemungkinan di bawahnya. Bisa jadi anak lagi kewalahan tapi bingung cara ngungkapinnya. Atau mungkin dia takut salah, jadi lebih memilih menghindar. Bisa juga metode belajarnya nggak cocok dan bikin dia bosan. Atau, anak merasa belajar itu cuma kewajiban, bukan kebutuhan. Dan yang paling sering, anak sebenarnya lagi butuh koneksi emosional, bukan tugas tambahan. Kalau kita cuma fokus sama malasnya, yang ada kita jadi marah. Tapi kalau kita coba lihat alasannya, kita bakal lebih mengerti. Ada cerita tentang Salsa. Dia ini selalu cari-cari alasan setiap kali diajak belajar. Kadang bilang haus, kadang lapar, kadang tiba-tiba mau ke kamar mandi. Ibunya mulai curiga, ada yang nggak beres. Suatu malam, waktu Salsa sudah tidur, ibunya iseng buka buku catatan anaknya. Dan di halaman paling belakang, ada tulisan kecil, "Aku takut matematika. Aku nggak ngerti." Di momen itu, ibunya sadar, anaknya bukan malas. Anaknya takut gagal. Keesokan harinya, ibunya nggak lagi datang sebagai guru yang galak. Dia duduk di samping Salsa sebagai teman yang ingin mengerti. Ibunya bilang, "Salsa, kalau kamu nggak ngerti, itu bukan salah kamu. Mama di sini kok buat nemenin." Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Salsa belajar tanpa ada drama sama sekali. Hubungan yang kuat itu bisa membuat belajar jadi terasa jauh lebih ringan. Karena bagi anak, belajar itu bukan cuma tentang buku, tapi tentang perasaan aman. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, mulai dengan 5 menit koneksi sebelum belajar. Bisa dengan pelukan sebentar, ngobrolin hal-hal lucu, atau main tebak-tebakan. Sentuhan kecil ini bisa banget menurunkan penolakan anak. Kedua, hindari intonasi perintah. Anak itu lebih merespons ajakan daripada tekanan. Ketiga, ucapkan kalimat-kalimat yang aman, seperti "Mama temenin ya." Kita kerjain bareng pelan-pelan. Ketika anak merasa tidak sendirian, energi belajarnya pasti meningkat. Sekarang, kita masuk ke teknik praktisnya ya, belajar tanpa marah. Teknik pertama, ubah belajar jadi rutinitas, bukan perintah mendadak. Anak seringkali malas karena mereka kaget. Rutinitas itu membuat otak lebih nyaman. Coba deh bilang, setiap jam 7, kita belajar 20 menit ya. Konsisten itu jauh lebih berpengaruh daripada durasi yang panjang tapi nggak teratur. Teknik kedua, gunakan metode 20-5-20. Maksudnya, 20 menit belajar, lalu 5 menit istirahat, lanjut lagi 20 menit belajar. Waktunya pendek, fokus, dan nggak bikin capek. Otak anak itu bekerja lebih optimal dengan tempo yang pendek-pendek seperti ini. Teknik ketiga, belajar berbasis rasa penasaran. Daripada langsung menyuruh anak menulis, coba deh mulai dengan pertanyaan. Misalnya, menurut kamu, kenapa ya siang dan malam bisa bergantian? Atau kalau apel jatuhnya ke bawah, kenapa nggak ke atas? Rasa ingin tahu itu bensinnya belajar. Teknik keempat, beri pilihan 2. Kasih pilihan yang sederhana. Mau mulai dengan bahasa Indonesia atau matematika dulu? Mau belajar di meja makan atau di ruang tamu? Mau pakai timer kucing atau timer robot? Pilihan itu memberi anak rasa kontrol, dan rasa kontrol membuat mereka lebih mau bekerja sama. Dan teknik kelima, gunakan pendekatan progres, bukan perfeksi. Jadi, alih-alih bilang, "Kok salah terus sih?" Coba ganti dengan, "Wah, hari ini kamu lebih cepat ngerjainnya. Mama bangga loh." Anak akan bekerja lebih keras ketika mereka dihargai, bukan ketika diancam. Sebulan setelah ibunya menerapkan pendekatan baru ini, Salsa punya kebiasaan baru. Setiap jam 7 malam, dia duduk di meja belajar tanpa dipaksa. Ya, kadang masih ada mengeluhnya, tapi dia nggak lagi kabur atau menghindar. Suatu malam, Salsa tiba-tiba bilang, "Ma, ternyata matematika nggak semenakutkan itu ya." Dan ibunya tersenyum. Bukan karena Salsa jadi jenius matematika, tapi karena anaknya akhirnya bisa belajar dengan damai. Anak itu tidak lahir dengan label malas.
Mereka hanya butuh bantuan kita untuk menaklukkan rasa takut, bosan, atau kewalahan. Kita nggak perlu marah-marah, nggak perlu pakai ancaman. Yang paling kita butuhkan adalah koneksi, rutinitas, dan cara belajar yang lebih manusiawi. Ketika hubungan kita dengan anak sudah diperbaiki, belajar bukan lagi jadi beban, tapi jadi perjalanan yang anak jalani dengan hati yang lebih ringan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk tips-tips parenting lainnya ya. Sampai jumpa.